Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu sehingga kita dapat bertatap muka dengan baik. Pada kesempatan pagi ini Bu Ana akan memberikan materi PPKN tema 2 subtema 2 dengan materi keragaman sifat manusia. Tujuannya kita mempelajari itu supaya kita dalam berkomunikasi dengan orang lain bisa sesuai dengan keragaman yang ada. Selanjutnya, di dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan makhluk. Makhluk ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, Bu Ana akan mengambil satu contoh hewan. Hewan misalnya hewan kucing. Kucing mempunyai ciri-ciri tersendiri, berkaki 4, berbulu, dia selalu ingin dimanja. Contoh yang kedua, yaitu binatang kelinci. Binatang kelinci suka sayuran, dia berjalannya meloncat, bertelinga panjang. Nah, itu adalah ciri-ciri hewan. Nah, yang mempunyai ciri-ciri dan sifat itu tidak hanya hewan. Manusia pun mempunyai ciri dan sifat-sifat yang melekat pada manusia itu sendiri. Contohnya, Benny. Benny suka menolong temannya. Benny suka memberi kepada orang lain. Yang kedua, contoh lagi adalah Edo. Edo suka menolong temannya ketika dia mengalami kesulitan. Nah, itu semua termasuk yang namanya ciri. Ada juga yang cirinya suka memberi atau yang disebut dengan dermawan. Nah, kalian tentunya juga sudah pernah berbuat baik kepada temannya di mana saja. Nah, tolong perbuatan itu kamu lanjutkan hingga nanti. Selanjutnya, antara manusia dengan hewan itu kadang kita membutuhkan saling komunikasi. Dalam artian kita saling memelihara. Contohnya Benny. Benny mempunyai ayam peliharaan. Tentunya Benny akan memelihara ayam dengan sebaik-baiknya, memberi makan, membersihkan kandangnya, kadang dikasih air untuk minum. Nah, itu cara memelihara binatang. Dan Benny pun suka karena apa? Ayam memberi telur, sudah memberi daging ketika disembelih, memberi pupuk ketika kotorannya sudah banyak. Nah, tentunya manusianya suka, hewannya juga suka. Itu namanya perbuatan baik. Nah, kalian juga bisa menirukan perbuatan Benny tadi. Berbuat baik dengan siapa saja, dengan manusia, dengan teman-temannya, dengan hewan juga boleh. Jadi kita harus saling berhubungan. Nah, perbuatan baik ini termasuk pengamalan sila Pancasila, yaitu sila yang kedua. Yang bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan oleh apa? Dilambangkan dengan gambar rantai. Materi yang selanjutnya, anak-anak, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Kita lanjut ke subtema 3. Mengingat tanggal 14 kita sudah meet, maka materi diperpanjang. Hak dan kewajiban di sini yang perlu kita ketahui adalah kalau hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada hak dan kewajiban yang selalu kita ketemui. Kalau hak itu kita terima setelah kita melaksanakan kewajibannya. Nah, hak dan kewajiban harus seimbang, harus sama dalam kita melakukannya. Tidak boleh
melebihkan kewajiban atau melebihkan haknya. Jadi kita harus seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban itu. Nah, hak dan kewajiban itu tidak hanya di sekolah saja. Hak yang kita peroleh bisa di rumah, bisa di sekolahan, bisa di masyarakat. Contohnya apa? Hak di rumah. Kita berhak mendapat makanan yang bergizi dari orang tua. Nah, setiap hari kamu tentunya sudah menerima ini semua. Kedua, kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Tentunya juga kalian sudah merasakan hal ini. Yang ketiga, mendapat pakaian yang layak. Nah, tentunya juga kalian sudah melakukan ini semuanya. Jadi itu adalah hak-hak yang kita terima di rumah. Sekarang yang kedua, hak yang kita dapatkan di sekolah. 1. Mendapatkan kasih sayang dari guru. 2. Mendapatkan nilai. 3. Mendapatkan ilmu. Nah, itu hak-hak yang ada di sekolah. Contoh yang ketiga adalah hak yang kita terima ketika kita berada di masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan pelayanan hukum yang sama, tidak pandang bulu. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Nah, ini semua contoh-contoh yang ada di masyarakat. Nah, sekarang Bu Ana akan menerangkan tentang kewajiban. Kewajiban tadi pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Itu pun ada 3 macam. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah, ada yang di masyarakat. Yang pertama, kewajiban saat kita berada di rumah. 1. Menghormati orang tua. Nah, tentunya orang tua kamu harus dihormati. Yang kedua, kita wajib juga menjaga nama baik keluarga. Jadi kalian kalau berbuat baik, itu tentunya keluargamu akan mendapatkan nama baik. Tapi sebaliknya, kalau kamu berbuat tidak baik, tentunya keluarganya juga akan disebut tidak baik. Jadi kamu berkewajiban menjaga nama baik. Yang ketiga, belajar. Kewajibanmu adalah belajar. Masa-masa seperti kamu adalah kewajibannya belajar menuntut ilmu sampai setinggi-tingginya untuk mencapai apa? Cita-cita. Nah, untuk yang kedua, kewajiban yang ada di sekolah. 1. Memperhatikan guru ketika mengajar. Jadi ketika guru mengajar, kamu harus memperhatikan. Kalau belum jelas, harus bertanya dengan cara tunjuk jari. Yang kedua harus melaksanakan piket. Biasanya di dalam kelas sudah ada piket masing-masing. Jadi setiap hari kalian harus melaksanakan piket. Yang ketiga, melaksanakan tugas tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Kalau di sekolah waktunya pendek sekali, terbatas. Jadi ketika ada perintah langsung dikerjakan, jangan bermain sendiri. Ya. Untuk yang ketiga, kewajiban yang ada di masyarakat. Itu pun ada kewajiban-kewajiban yang harus kamu lakukan ketika kamu berada di masyarakat atau di rumah. Contoh yang pertama, mengikuti kerja bakti. Nah, biasanya sering ada kerja bakti, kamu wajib mengikuti karena kamu bagian dari masyarakat. Yang kedua, mematuhi aturan yang berlaku. Nah, ini setiap daerah biasanya ada aturan-aturan yang berbeda. Kamu harus mentaatinya. Yang ketiga, mengikuti ronda malam bagi mereka yang sudah dewasa. Ronda malam bertujuan untuk menjaga keamanan. Nah, jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dan hak itu melekat pada manusia sejak kita lahir. Jadi semua manusia mendapat hak.
Demikian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.